Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengembangan dari makalah yang berjudul Fitrah dan Eksistensi Manusia. Video ini mengembangkan isi makalah dengan tambahan contoh, analisis kehidupan modern, serta referensi visual yang mendukung. Baik, saya akan menjelaskan terkait pengertian fitrah menurut pandangan Islam. Fitrah bersifat alami atau potensi dasar manusia sejak lahir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, fitrah adalah kecenderungan manusia untuk mengenal, beriman, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melakukan kebaikan. Dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan sesuai fitrah, yaitu dalam keadaan lurus dan cenderung kepada kebenaran. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun lingkungan dan pendidikan dapat memengaruhi menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia lahir dalam keadaan suci dan perlu dijaga agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Fitrah mencakup aspek spiritual, akal, moral, sosial, dan jasmani yang menjadi dasar pembentukan karakter dan perilaku. Menjaga fitrah dilakukan dengan menegakkan tauhid melalui ibadah, menuntut ilmu, menjaga akhlak dan kesucian jiwa, serta menjalankan peran sebagai khalifah di bumi untuk memberi manfaat dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, fitrah menjadi pedoman hidup manusia agar tetap berada di jalan yang lurus sesuai tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu materi berikutnya adalah cara mewujudkan fitrah dalam kehidupan. Jadi dalam kehidupan modern, fitrah manusia sering terabaikan akibat pengaruh lingkungan, budaya, dan teknologi sehingga memicu gaya hidup materialistis serta krisis moral seperti ketidakjujuran, individualisme, dan lemahnya kepedulian sosial. Islam mengajarkan bahwa fitrah manusia dapat dijaga melalui keimanan, ibadah, akhlak mulia, dan pendidikan agama agar fitrah tidak hanya dipahami secara teori tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cara mewujudkan fitrah manusia menurut Islam, yaitu yang pertama, menjaga keimanan dan spiritualitas melalui ibadah dan hubungan dengan Allah. Yang kedua adalah mengembangkan akal dan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan diri dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjaga akhlak dan moral dengan bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang keempat, membangun hubungan sosial yang baik dalam komunitas positif. Serta yang kelima, menjaga keseimbangan jasmani dan rohani melalui pola hidup sehat dan tidak berlebihan dalam mengejar materi. Selanjutnya, eksistensi manusia menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia bukan hanya makhluk yang hidup secara fisik, tetapi juga makhluk spiritual dan bermoral. Manusia memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sesama manusia. Karena itu, eksistensi manusia tidak hanya dilihat dari keberadaan di dunia, tetapi juga dari asal pencipta, tujuan hidup, dan juga perannya di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Hal ini dijelaskan pada Quran surat At-Tin ayat 4 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk dan juga sesempurnanya. Kesempurnaan ini bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari akal dan juga perasaan. Contohnya, manusia berpikir sebelum bertindak, membedakan mana yang benar mana yang salah, serta memiliki empati terhadap orang lain. Inilah yang menjadi dasar tanggung jawab moral manusia. Asal-usul manusia juga dijelaskan pada Quran surat Al-Hijr ayat 29, yaitu ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan meniupkan ruh ke dalam dirinya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa manusia memiliki dua unsur, yaitu jasmani dan juga rohani. Contohnya, manusia tidak hanya membutuhkan makanan dan minuman, tetapi juga ketenangan batin melalui doa, ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan pada Quran surat
Dzurriyyat ayat 56. Contohnya seperti bersikap jujur, menolong orang lain, menuntut ilmu, dan juga menjelaskan amanah dengan baik juga termasuk ibadah yang diniatkan karena Allah. Selain karena hamba Allah, manusia juga diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi yang juga dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah, manusia bertugas menjaga dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak alam, bersikap adil dalam kehidupan sosial, serta menggunakan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan bersama. Dengan demikian, eksistensi manusia menurut pandangan Islam memiliki Dengan demikian, eksistensi manusia menurut pandangan Islam memiliki dua peran utama, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Kedua peran ini menuntut manusia untuk hidup lebih bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan juga memberi manfaat bagi sesama lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitrah dan eksistensi manusia di berbagai aspek kehidupan. Fitrah dan eksistensi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Fitrah adalah potensi dasar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam diri manusia sejak lahir, sedangkan eksistensi merupakan perwujudan nyata dari pengalaman potensi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, fitrah menjadi landasan batin manusia, sementara eksistensi menunjukkan bagaimana manusia menjalani kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam aspek akidah, fitrah mendorong manusia untuk mengenal, beriman, dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aspek ibadah, fitrah diwujudkan melalui ketaatan kepada Allah seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya yang memperkuat hubungan spiritual manusia dengan Sang Pencipta. Pada aspek akhlak, fitrah tercermin melalui perilaku terpuji seperti kejujuran, amanah, kesabaran, dan kasih sayang terhadap sesama. Dalam aspek sosial, manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk hidup saling menolong, bekerja sama, saling menjunjung nilai keadilan dan kepedulian. Sementara itu, dalam aspek pendidikan, fitrah akal dikembangkan melalui proses belajar dan menuntut ilmu agar manusia mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi secara bijak dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, fitrah merupakan potensi dasar, sedangkan eksistensi adalah pengamalan nyata dan potensi tersebut. Keseimbangan antara keduanya menjadikan manusia mampu menjalani kehidupan yang bermakna dan selaras dengan ajaran Islam. Baik, sekian dari kita kelompok 1. Terima kasih telah menonton. Semoga video kali ini memberikan manfaat dan pemahaman baru tentang fitrah dan eksistensi manusia. Baik, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.